Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Qur'anil Azim, memasuki ayat 49 dari Al-Maidah, yaitu firman Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Dan berhukumlah kamu di antara mereka, menyelesaikan perselisihan mereka dengan yang Allah turunkan kepadamu, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah dari mereka. Jangan mereka menfitnahmu dari sebagian yang Allah turunkan. Kalau mereka berpaling, ketahui Allah inginkan untuk menimpakan kepada mereka dari sebagian dosa-dosa mereka. Dan banyak dari manusia itu fasik. Ayat ini disebutkan oleh Abu Ja'far An-Nuhas, termasuk belakangan turunnya. Sehingga dengan itu dia menasakh yang sebelum-sebelumnya. Kecuali, kata Ibnu Katsir, kalau diartikan makna ayat wa anihkum bainahum bima anzalallah, nah ini takdirul kalam, in syi'ta, kalau kamu kehendaki. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatafkan ayat ini kepada ayat yang sebelumnya, yaitu wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Dan jika kamu berhukum, berhukumlah di antara mereka dengan adil. Juga ayat lain, fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Kalau mereka datang kepadamu, berhukumlah, jadilah hakim, penentu, menyelesaikan di antara mereka, atau tinggalkan mereka, berpalinglah dari mereka. Sehingga dengan ini makna ayat wa anihkum bainahum bima anzalallah, berhukumlah jika memang engkau menjadi hakim. Kalau memang kamu yang menjadi hakim, itu pilihannya, maka jangan berhukum kecuali dengan yang Allah turunkan kepadamu. Pilihlah atau ambillah hukum yang Allah turunkan kepadamu. Dengan demikian, tidak ada nasakh sebenarnya di dalam ayat. Memang sekilas ayat yang sebelumnya terfahami adanya takhyir, seperti disuruh milih. Fahkum bainahum au a'rid anhum. Berhukumlah atau tinggalkan mereka, kan pilihan.
Boleh kamu menjadi hakim, boleh kamu berpaling, kamu tinggalkan. Sementara ayat ini hanya satu pilihannya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah dengan yang Allah turunkan. Tetapi dengan dikompromikan jamak antara satu ayat dengan yang lain, tidak perlu untuk dikatakan adanya nasakh. Oh, yang ini nasikh, yang itu mansukh. Karena itu bukan pilihan utama. Selama jamak masih memungkinkan sehingga semua nas masih bisa diambil dan diamalkan masing-masing dengan maknanya. Adapun kalau nasakh, satu sisi nas akan ditinggalkan. Mansukh sudah, nggak terpakai hukumnya. Makanya itu bukan pilihan utama kecuali kalau memang jamak tidak memungkinkan dan diketahui, ini penting, diketahuinya tarikh penanggalan bahwa ini turun di tahun sekian, di bulan ini, saat ini, yang ini berikutnya. Nah, sementara tidak diketahui tarikhnya, bagaimana bisa dikatakan nasikh mansukh? Al-muhim, kembali kepada ayat, maknanya tadi. Anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah dengan yang Allah turunkan jika memang kamu menjadi hakim. Jika memang itu yang kamu pilih, itu yang kamu lakukan, maka jangan berhukum kecuali dengan yang Allah turunkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum ayaftinuka bi ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Dan hati-hati kamu dari fitnahnya mereka. Wahdharhum an yaftinuka, kata Ibnu Abbas, beberapa dari rahib Yahudi, tokoh-tokoh ulama Yahudi, di antara mereka ada Ibnu Surya, Ka'ab Ibnu Asad, Ibnu Soluba, ada juga Sya'as Ibnu Adi. Mereka sekongkol berkata, ayo kita ke Muhammad untuk menguji apakah benar dia ini nabi atau manusia biasa yang cari sensasi saja. Maka mereka datangi, dan mereka ulama Yahudi, punya ilmu, tahu dari kitab. Sampai kemudian mereka katakan, engkau tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami ini pendeta atau rahib-rahib ulama Yahudi. Kalau kami ikuti engkau, tidak satu pun Yahudi akan meninggalkanmu, karena semua akan ngikut ngelihat ulamanya, ngikuti Rasul, semua akan ikut. Hanya saja ada perselisihan antara kami dengan suatu kaum. Dan kami ingin berhukum kepadamu. Kamu selesaikan, kamu hakimnya. Bagaimana kamu menyelesaikan ini? Untuk kami akan beriman kepadamu. Tapi kemudian Rasul menolak tawaran
atau permintaan mereka ini. Kata Ibnu Abbas, kemudian turun ayat ini. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah dari mereka ketika ada perselisihan di antara mereka dengan yang Allah turunkan. Fitnah, karena ayat menyebutkan wahdharhum ayyaftinuka, an yaftinuka, memfitnahmu. Fitnah semula maknanya tes atau cobaan. Hanya saja maknanya di dalam ayat ini ayyaftinuka, mereka menghalangimu, mereka memalingkan kamu dari kebenaran. Dan itu juga fitnah, kejelekan yang seharusnya orang itu taat dan mengikuti al-haq, dia tinggalkan al-haq, dia berpaling dari al-haq, fitnah. Makanya Allah ingatkan Rasulnya, wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati kamu kalau mereka memfitnahmu, yani menghalang-halangimu dari perintah Allah, dari syariatnya. Di dalam ayat diulang oleh Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah di antara mereka dengan yang Allah turunkan. Ini takkid, penegasan kembali, ditekankan kembali oleh Allah pentingnya ini. Atau makna yang kedua, dalam setiap masalah, dalam setiap perkara, berhukumlah dengan yang Allah turunkan. Agar tidak terkesan misalnya hanya dalam kasus ini diperintahkan berhukum dengan hukum Allah. Nanti ada kasus lain, mungkin ada perkara lain lagi dianggap gak harus dengan hukum Allah, bisa milih yang lain. Makanya Allah kembali menekankan wa anihkum, dan berhukumlah dengan yang Allah turunkan. Makna yang kedua, untuk difahami bahwa hukum Allah ini kamu pegangi, kamu jadikan sumber dan rujukan dalam setiap hukum, dalam setiap kasus. Setiap ada masalah, setiap ada perselisihan, berhukumlah menyelesaikan itu semua dengan hukum yang Allah turunkan. Ayat para ulama sebutkan dalil yang menunjukkan bahwa boleh, artinya boleh, memungkinkan pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lupa. Ini mungkin lupa Rasulullah SAW. Itu para mufassirin fahami dari ayat ini, ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Mereka memfitnahmu. Hati-hati. Dan itu kalaupun terjadi tentu karena lupa
lalai, tidak mungkin kesengajaan dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin dengan kesengajaan. Maka mungkin saja, boleh saja lupa pada diri Rasul SAW. Dan ma'ruf bagaimana Dzul-Yadain ketika Rasul SAW sholat 2 rakaat kemudian salam. Hingga ditanya oleh Dzul-Yadain, ya Rasulullah, sengaja sholat ini dikosor, dijadikan 2 rakaat, atau engkau yang lupa? Ini semestinya kurang 2 rakaat. Tidak dikosor sholat ini, kata Rasul. Dan kemudian Rasul pastikan kepada para sahabat yang lain, kata mereka, betul ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat. Maka kemudian beliau tambah 2 rakaat dan sujud sahwi. Menunjukkan manusia Rasul SAW, terjadi pada beliau apa yang terjadi pada manusia, lupa. Nah, itu manusiawi. Ada juga sebagian mufassirin yang menyebutkan walaupun ayat khitabnya kepada Rasul, wahdharhum, perintah ke Rasul, ihdharhum anta ya Rasul, ayaftinuka anta, jangan sampai mereka memfitnahmu, kamu Rasulullah SAW. Walaupun khitabnya kepada beliau, tetapi yang dimaksud umat beliau selain beliau, sehingga Rasul enggak masuk di dalam ayat itu. Sebagian mufassirin menyebutkan demikian. An ba'di ma anzalallahu ilaik, walaupun lafaz yang disebutkan di dalam ayat ba'd dalam bahasa Arab, terkadang ba'd pun digunakan untuk makna keseluruhan, semua. Walaupun lafadznya ba'd sebagian. Seperti ayat lain, wali ubayyina lakum ba'dhal ladzi takhtalifuna fi, untuk aku menjelaskan kepada kalian, kalau letter luck-nya ba'd sebagian yang kalian perselisihkan. Tapi mufassirin menafsirkan dengan makna ini, untuk aku menjelaskan kepada kalian seluruh yang kalian perselisihkan. Walaupun lafadznya ba'd, tapi dalam bahasa Arab bisa diartikan atau dimaknai menyeluruh. Itu pun Ibnul Arabi Al-Imam rahimahullah menyebutkan ba'd sebenarnya di dalam ayat tetap seperti maknanya, yakni sebagian, tidak bermakna keseluruhannya. Sehingga yang dimaukan di dalam ayat ini, an ba'di ma anzalallahu ilaik, perkara rajam atau beberapa hukum yang mereka ingin memfitnah Rasul SAW, ingin nguji, betul enggak ini Nabi, seperti tokoh-tokoh Yahudi tadi. Mereka enggak, dan ini dikuatkan dalam kenyataannya, bahwa mereka enggak nguji Rasul dalam seluruh hukum. Enggak. Mereka hanya ingin menguji, ngetes pada sebagian hukumnya saja. Coba kita lihat beberapa hukum ini. Benar enggak dia Nabi? Kita lihat nanti seperti apa hukum yang diambil dan ditetapkan oleh Muhammad SAW. Sebagian. Maka seperti kata Ibnul Arabi, al-ba'd di dalam ayat tetap seperti maknanya, yakni sebagian. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling,
nggak mau dengan hukummu, meninggalkan itu. Fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Ketahui Allah inginkan untuk menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat dosa-dosa mereka. Ini di dalam ayat tentang azab yang Allah berikan kepada Yahud berupa terkadang al-jala. Al-jala itu diusir mereka, dikeluarkan. Dan terjadi di masa Umar radhiyallahu ta'ala Bani Quraidah. Nah, atau itu jizyah, dan itu juga azab. Yusibahum, ditimpakan oleh Allah karena terhina mereka dengan itu. Hidup, dia kerja, tapi harus bayar upeti. Jizyah diberikan kepada pemerintah muslim. Atau qatl, dibunuh. Dan itu juga ditimpakan azab oleh Allah kepada mereka. Seperti yang terjadi pada Bani Quraidah, bahwa para sahabat mengumpulkan mereka semua. Yang besar-besar jelas laki dibunuh. Penggal. Tersisa yang muda-muda. Ini belia, ABG, nggak jelas ini balik atau enggak. Yang kecil-kecil yang jelas belum balik dijadikan budak oleh para sahabat. Tinggal yang nggak jelas. Artinya ini sudah balik belum, disebutkan para sahabat menentukan itu dengan dilihat, yakni diperiksa adakah wala haya'a fiddin, bulu di sekitar tempat kencingnya, bulu kemaluan. Karena itu makanya para fuqaha sebutkan salah satu tanda baliknya seseorang walaupun dia belum mimpi. Enggak harus mimpi basah. Enggak harus pula menginjak usia sekian. Tetapi cukup fuqaha menyebutkan ketika keluar itu, dan ini penting untuk diketahui, terutama yang usia-usia segitu, 15, mungkin 14, 16. Ketika sudah keluar bulu-bulu kasar tersebut, pertanda dia sudah balik. Terbukti para sahabat ketika itu memeriksa, begitu ada berarti masuk ke sini, penggal. Termasuk yang selamat saat hukuman mati Bani Quraidah adalah Muhammad Al-Quradhi. Saat beliau diperiksa belum ada bulunya, maka disingkirkan jadi budak sampai kemudian beliau belajar dan jadi ulama besar, tabi'in dan ulama besar. Namanya Muhammad Al-Quradhi karena memang dari Bani Quraidah. Al-Muhim, ini yang Allah sebut, fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Kalau mereka berpaling, ketahui Allah inginkan untuk menimpakan azab karena sebagian dosa mereka. Imma azabnya itu diusir, dikeluarkan, atau jizyah yang diharuskan, atau dibunuh. Sengaja di dalam ayat disebutkan biba'dhi, dari sebagian dosa mereka, karena membalas atau balasan dengan sebagian
dosa yang mereka perbuat itu saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Dan terbukti sampai dibunuh. Apalagi sudah dibunuh, hukum mati. Dari karena sebagian dosa mereka saja sudah cukup untuk membinasakan mereka. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Ketahui Allah inginkan dengan itu untuk menimpakan dari sebagian yang Allah azabkan itu kepada mereka karena sebagian dosanya. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun, dan banyak dari manusia itu fasik, yang dimaksud orang-orang Yahudi. Banyak dari mereka orang-orang Yahudi karena konteks ayat mereka Yahud qatalahumullah. Banyak dari mereka fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada hambanya kaum mukminin bahwa hukum Allah itu yang Allah wajibkan kepada seluruh manusia, Arab maupun ajam, non-Arab, baik yang kitabi atau ummi, yang bisa baca tulis ataupun yang buta huruf. Semuanya diwajibkan oleh Allah berhukum, menyelesaikan segala kasus dan perselisihan mereka dengan hukum yang Allah turunkan dalam Kitabul Azim, kitab yang agung ini, Al-Quranul Karim. Di dalam ayat pula ketika Allah mengingatkan Rasulnya, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Yang dimaksud hawa nafsu di sini ara, pendapat, logika yang disimpulkan oleh mereka atau yang sudah menjadi ketetapan istilah yang mereka sepakati dalam kasus-kasus tertentu. Bahwa kalau terjadi ini ya hukumnya begini. Mereka olah-olah sendiri. Logika mereka menyatakan ini kalau kejadiannya begini, kalau kasusnya seperti ini berarti pelakunya dihukum begini. Kalau enggak berarti begini. Mereka sendiri yang ngatur dalam perkara hukum. Yang dengannya mereka meninggalkan hukum yang Allah turunkan. Lebih mereka pilih ketimbang hukum Allah. Itu yang mereka amalkan, itu yang mereka terapkan, dan mereka lalaikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang jauh lebih adil, lebih bijak, lebih utama. Maka jangan kamu berpaling dari hak
yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad hanya karena hawa nafsu mereka. Karena mereka jahalah, asyqiya, hanya kumpulan orang-orang jahil dan orang-orang yang celaka. Karena manusia nggak bisa menentukan mana yang maslahat, yang adil bagi mereka, nggak objektif. Dan itu banyak dari semenjak masa jahiliyah dulu. Contoh, hukum yang mereka buat-buat sendiri. Kalau onta atau kambing mereka hamil, musyrikin. Murni itu hanya boleh untuk kaum lelakinya saja. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidzukurina muharramatun ala nisaina. Hanya boleh untuk lelaki. Kalau lahir anak kambing ini atau ontanya lahir, anak dari kambing, onta ini hanya boleh dimakan oleh kaum lelakinya saja. Haram bagi wanita, nggak boleh. Nggak boleh makan. Baik, satu hukum. Nanti muncul kasus, lah kalau lahir ternyata mati. Mungkin kan? Ontanya ngelahirkan atau kambingnya ternyata mati. Mereka katakan, fa in kana maitatan fahum fihi syuraka. Nah, kalau mati mereka tentukan boleh kita makan bersama, yang laki maupun wanita boleh makan bersama-sama. Kalau hidup khusus untuk laki, perempuan nggak boleh makan. Hukum apa ini? Dan dari mana mereka menentukannya? Kenapa yang perempuan diharamkan? Nggak objektif sama sekali, nggak adil. Wah, kata mereka tentukan kurban sesajian. Hadza lillah wa hadza li syurakaina. Yang ini segala macam buah-buahan, korma, anggur atau apa. Ini untuk Allah, taruh sini. Sesajian untuk Allah. Karena mereka nyembah Allah juga. Cuma mereka musyrik menyekutukan dengan yang lain. Kemudian yang ini sesajian untuk berhala-berhalanya. Untuk Lat, Manat, Uzza dan lain sebagainya. Kalau kemudian sesajian yang untuk berhala mereka ini tertiup angin misalnya, kena angin kencang misalnya kormanya, atau diambil burung, jatuh atau diletakkan di sesajian yang untuk Allah, mereka ambil kembali, mereka kembalikan. Kata mereka, Allah ghaniyun an hadza. Allah enggak butuh ini. Ini milik berhala kami, ini miliknya Uzza, ini miliknya Hubal, ini miliknya Manat, Lat dan sebagainya. Diambil kembali. Allah enggak butuh ini. Tapi jika sebaliknya yang milik Allah diambil burung atau kena angin, jatuh ke sini, ke sesajian milik sesembahan mereka selain Allah, mereka katakan ya itu memang rizki bagian berhalanya. Enggak mereka kembalikan. Hukum apa ini? Dan begitu masih banyak yang lain. Hukum dan ketentuan musyrikin yang semaunya sendiri. Ahwa. Semuanya hawa nafsu. Yang walaupun mereka namakan itu logika, walaupun mereka namakan itu rasio dan lain sebagainya. Hawa nafsu. Segala yang bertentangan, menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Makanya
hasil kalau itu hukum Allah adalah keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasil kalau itu buatan manusia adalah celaka dan kesengsaraan dunia dan akhiratnya. Nuh alaihi salam menyampaikan hukum Allah kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, mari, ayo ikut naik kapal sini. Selamat kamu. Karena ini perintah Allah, ini hukum Allah. Akan datang banjir yang gak akan bisa kamu hadapi. Ini hukum Allah. Anaknya, na'udzubillah, lebih mengedepankan rasio dan logikanya. La, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Aku berlindung di ujung gunung sana. Tinggi sekali kan gunung. Logika manusia, mana ada banjir sampai tenggelamkan gunung. Di mana ada. Sak banter-banternya banjir. Paling ya Allah berapa, 5 meter kah, 4 meter, 10 meter taruh. Lah gunung berapa tingginya? Rasio. Si anak pakai rasio. Aku lindung di ujung gunung, gak akan kena banjir. Selamat, itu hukum akal. Tapi apa yang terjadi? Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Ombak besar, banjir bandang yang na'udzubillah. Dan tenggelam anaknya. Gak ada. La asimalakumul yawma min amrillah. Gak ada yang bisa melindungi kamu dari azab Allah. Mau selamat harus ikuti hukum Allah. Tapi anaknya gak mau. Maka terjadilah yang terjadi. Al-Muhim menjelaskan kepada kita bahwa hukum yang menyelisih syariat Allah, walaupun mereka menamakannya dengan nama-nama yang nama yang besar namanya, logika, rasio atau apalah, hasil karya manusia yang ibadah saja mereka enggak bisa, kebanyakan dari kufar, musyrikin yang enggak ngerti toharah, enggak paham istinja, apa itu najis. Bagaimana mereka akan bisa menentukan hukum yang adil dan membawa kebahagiaan. Makanya Allah ingatkan, wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Jangan kamu tertipu dengan hawa nafsu mereka. Nah, itu akhir ayat ke 49. Di akhir ayat ketika Allah katakan wa inna katsiran minan nas lafasiqun, banyak dari manusia itu fasik, asal dari kata fasik, fasaqo, fisq, ketika sesuatu itu keluar dari sesuatu yang lain, keluar atau terkelupas dari sesuatu
yang lain. Disebutkan demikian karena orang itu fasik. Disebut fasik karena dia keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari yang wajib, yang seharusnya dia amalkan. Makanya kemudian disebut yang demikian itu orang-orang fasik. Termasuk ini, ketika mereka berpaling dari hukum Allah, meninggalkannya, nggak mau keluar dari ketaatan, makanya disebut fasik. Seperti orang yang qadzaf, menuduh seorang muslim atau muslimah tanpa bukti, tanpa saksi. Makanya Allah sebutkan mereka adalah orang fasik. Karena dengan itu dia juga keluar dari syariat Allah. Karena syariat Allah melarang orang itu memberikan tuduhan kepada orang lain sementara dia enggak punya bukti, tidak punya saksi yang menguatkan dan membenarkan.